Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini masuk kita pada Ramadan keempat. Alhamdulillah, sebelum kita memulai, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bahwasanya pada subuh hari ini kita telah kedatangan Ustadz kita yang selama ini sudah sering kita temui di masjid yang kita cintai ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita persilahkan kepada Pak Samsuri untuk memberikan tausiah sampai subuh nantinya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayah serta nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah juga melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan rahmat ini memberikan kesadaran bagi kita untuk semakin dekat, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita sampaikan selawat serta salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan coba menyampaikan zakat fitrah. Hal ini mungkin sudah biasa kita dengar dan sering kita lakukan hampir setiap tahunnya. Namun alangkah baiknya kita juga lebih memahami makna daripada zakat fitrah itu sendiri. Untuk itu saya sudah beberapa artikel juga sudah saya kumpulkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Penyebutan zakat fitrah itu adalah zakat harta diri. Jadi untuk itu wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari pada akhir hari Ramadan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat-syarat tertentunya. Adapun zakat fitrah ini dikenakan bagi setiap mukallaf yang ditanggung nafkahnya. Zakat fitrah disebut dengan istilah sedekah al-fitri atau zakat al-fitrah. Para fuqaha menyebutnya untuk harta yang dikeluarkan zakat dengan sebutan fitrah. Adapun zakat fitrah ini kewajibannya dikenakan dengan masuknya Idul Fitri. Idul Fitri itu atau istilahnya dengan juga berbuka. Jadi kalau
setelah masuk waktunya Idul Fitri itu di paginya itu wajib dikenakan zakat fitrah. Namun pembayarannya bisa sebelumnya. Adapun hukum dan zakat fitrah ini wajib, kemudian diwajibkan itu pada tahun kedua Hijriah, pada tahun sama diwajibkannya puasa Ramadan. Adapun bentuk daripada zakat fitrah itu sendiri adalah makanan pokok dari setiap kaumnya. Dan ukurannya adalah sa'. Nanti akan kita bahas sa' itu sendiri apa. Selanjutnya saya bacakan dulu hadis dari Bukhari Muslim yang menyatakan kewajiban daripada zakat fitrah itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sak gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum masuknya sholat Id. Kalau sudah masuk sholat Id, itu bukan lagi zakat fitrah, tetapi sebagai sedekah yang lainnya. Jadi harapan nanti para jamaah kalau membayar pun zakat fitrah di luar dari waktu itu sebelum waktunya Idul Fitri, itu nanti kewajiban adalah pengurus atau panitia yang ditunjuk atau dipercayakan untuk menyampaikannya sebelum sholat Id. Apakah sehari atau 2 hari sebelumnya atau pada pagi hari sebelum sholat Id. Maka kewajiban itu akan terpenuhi. Tetapi apabila menyampaikannya kepada orang yang mustahik setelah sholat Id, maka itu akan menjadi sedekah. Maka untuk itu mari kita sebagai pengurus masjid nanti untuk juga memperhatikan hal demikian sehingga amanah yang disampaikan oleh jemaah kepada kita tersampaikan. Kemudian adapun hikmah daripada zakat fitrah ini, menurut Waqi bin Al-Jarrah mengatakan zakat fitrah untuk bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi katanya ketika sholat. Sujud sahwi ketika sholat itu kan karena kita lalai, lupa di dalam sholat, sehingga kita harus melengkapinya dengan sujud sahwi. Demikian juga menurut Waqi bin Al-Jarrah, bahwa zakat fitrah itu untuk menutupi kekurangan saat berpuasa, sebagaimana sujud sahwi untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita. Ini pun terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang artinya lebih kurang begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara sedekah yang lainnya. Jadi pelaksananya itu memang sebelum sholat Id. Nah, kemudian zakat fitrah diwajibkan itu dengan tenggelamnya matahari pada malam fitri. Hal ini berdasarkan hadis dari Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat untuk berbuka dari Ramadan atau zakat fitri. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian dari hadis ini dapat kita jelaskan, jabarkan di sini bahwa siapa saja yang masih diberi umur atau hidup di Ramadan dan masih ada sampai matahari tenggelam pada saat malam Idul Fitri, lalu ia meninggal dunia setelah itu, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Namun jika ia meninggal dunia sebelum matahari tenggelam, maka tidak dikenakan wajib zakat fitrah. Artinya begini, pergantian waktu itu untuk yang Hijriah itu maghrib, pergantian harinya. Sementara kalau pergantian hari Masehi itu jam 12 malam. Jadi apabila seseorang tadi masih di dalam kategori sebelum Idul Fitri atau sebelum maghrib di akhir Ramadan, dia meninggal, maka tidak ada kewajibannya membayar zakat fitrah. Tetapi apabila dia meninggalnya setelah jam 6 atau setelah maghrib, dia malam Idul Fitri itu artinya misalnya masuk waktunya jam 6.30, kemudian dia meninggal jam 7 malamnya, maka bagi dia masih dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah karena sudah masuk pada waktu Idul Fitri. Begitu juga dengan siapa saja yang lahir di bulan sebelum tenggelamnya matahari dan hari terakhir Ramadan dan ia hingga hidup sampai matahari tenggelam, itu juga wajib. Maka wajib dikenakan zakat fitrah. Akan tetapi jika lahir setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, maka dia tidak berkewajiban membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Jadi misalnya dia lahir itu di malam orang takbir, nah itu dia tidak dikenakan karena yang di awalnya tadi. Hal ini juga berlaku untuk orang-orang Islam yang masuk sebelum atau sesudah tenggelamnya matahari tadi. Begitu pula hal ini berlaku jika ada yang menikah di bulan Ramadan sampai tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Nah, kemudian siapa sajakah yang terkena kewajiban zakat fitrah? Zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap jiwa. Pertama, mukallaf, yaitu yang terbebani syariat muslim, baligh dan berakal. Yang kedua, mendapatkan waktu diwajibkannya zakat fitrah, yaitu saat tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri sampai waktu sholat Id. Itu waktunya. Kemudian yang ketiga adalah yang mudah membayar zakat fitrah, yang punya harta berlebih untuk diri dan keluarga pada malam Idul Fitrinya. Kemudian waktu penunaian zakat fitrah. Waktu wajibnya pembayaran zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Jadi mulai tenggelamnya matahari di malam terakhir Ramadan, artinya masuk malam Idul Fitri, malam 1 Syawal. Kemudian itu wajib membayar zakat fitrah. Kalau sebelum itu belum waktunya. Kemudian waktu yang disunahkan, ini ada beberapa ini. Waktu yang disunahkan untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Id, sebagaimana yang disebutkan dari dalam hadis oleh Ibnu Umar. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Kemudian yang ketiga adalah boleh membayarkan zakat fitrah pada hari Idul Fitri secara keseluruhan. Zakat fitrah diakhirkan dari hari Idul Fitri, hukumnya diharamkan dan wajib diqadha di tahun depan. Kemudian zakat fitrah boleh disegerakan membayarnya mulai dari malam awal Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu wajib karena dua sebab. Pertama, puasa pada bulan Ramadan.
Kedua, mendapatkan waktu berbuka dari berpuasa pada hari raya. Jadi kalau misalnya jemaah membayar zakat fitrah di awal pertengahan Ramadan, itu dibolehkan menurut beberapa ulama. Tapi yang sebaik-baiknya itu adalah kalau menurut Imam Syafi'i itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Yang paling afdal adalah di pagi hari pada saat Idul Fitri atau 1 Syawal. Kemudian berdasarkan hadis tadi, yaitu yang mewajibkan bahwa zakat fitrah itu 1 sok makanan pokok yang dibawakan oleh Bukhari Muslim. Hadisnya begini yang tadi kita bacakan, bahwa dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sak kurma, 1 sak gandum bagi setiap budak, orang merdeka, laki-laki perempuan, laki-laki, anak-anak dewasa dan kalangan muslim, dari kalangan muslim. Rasulullah merintahkan pembayarannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id. Jadi sini adalah ukurannya 1 sak. Tentu kita bertanya-tanya, sementara kita di sini rata-rata bayar dalam bentuk kilogram beras, bahkan dalam bentuk uang. Kalau menurut hadis ini, para ulama berpendapat bahwa yang wajib dibayarkan itu adalah makanan pokok dalam bentuk makanan, bukan dikonversi dalam bentuk uang. Namun ada mazhab yang membolehkan dalam bentuk uang. Pertanyaannya adalah 1 sa itu berapa? Sa itu sendiri adalah ukuran ya untuk zakat fitrah, di mana sa itu merupakan wadah, pada zaman dulu digunakan untuk minum seperti gelas bentuk bejana gitu. Di mana 1 sak merupakan suatu ukuran yang setara dengan 4 mud. Nah, apalagi nih mud ini. Jadi kalau mud itu pemahamannya adalah 2 tangan yang dibentangkan gini, kemudian makanannya tadi, makanan pokok tadi kita raup gini, itu 1 mud. Jadi 1 sak itu 4 mud. Jadi 4 kali kita masukkan ke dalam ukurannya. 2 tangan orang dewasa, ukuran zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Namun masing-masing daerah berbeda, makanan pokoknya juga berbeda beratnya kalau ditimbang, kan begitu. Kalau kurma memang dianjurkan kurma kering, tapi kalau dia berat basah tentu beratnya lebih berat daripada yang kering dengan ukuran yang sama. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Jadi 1 sak tadi adalah membuat 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa, sebagaimana ini juga dipahami oleh mazhab Maliki. Kemudian juga dengan mazhab Hambali juga punya pemandangan yang demikian. Jadi ukuran 1 sak setara dengan 4 mud. 1 mud merupakan cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi orang Asia dengan orang Amerika, orang Arab itu akan berbeda-beda ukurannya, karena besar dan kecilnya telapak tangannya. Kalau itu menjadi ukuran. 1 sak adalah ukuran takaran. Dengan demikian ini tidak mudah untuk dikonversi ke dalam timbangan atau ukuran berat. Masalahnya ukuran berat 1 sak berbeda-beda di masing-masing daerah. Tetapi 1 sak yang merupakan ukuran takaran tetap dapat dikonversi katanya ke dalam ukuran berat saat timbangan melalui ritel dan gram.
Konversi ukuran dari satuan takaran ke ukuran berat ini melahirkan perbedaan pandangan para ulama perihal besarnya zakat fitrah berupa makanan pokok untuk masing-masing daerah. Satu sak menurut mazhab Hanafi itu setara dengan 8 ritel Irak. Satu ritel Irak setara dengan berat 130 dirham. Dengan ukuran gram, satu sok setara dengan 3.800 gram. Jadi menurut mazhab Hanafi, satu saknya itu adalah 3,8 kilogram. Kemudian menurut mazhab Hambali, itu satu saknya setara dengan 2,751 gram, 2.751 gram atau 2,75 kilo. Itu menurut Hambali. Nah, kemudian menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, satu sak setara dengan 685 5/7 dirham atau 5/3 ritel Baghdad atau ritel Irak. Demikian juga mazhab Maliki memiliki juga pandangan yang sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu setara dengan 5/3 ritel Baghdad. Berapa 5/3 ritel Baghdad itu? Berapa kilo itu, Pak? Ternyata berdasarkan hadis yang disampaikan oleh menurut kajian daripada Syekh Wahab Al-Zuhaili, Al-Darutki meriwayatkan hadis dari Imam Malik bin Anas bahwa sak yang digunakan Nabi Muhammad SAW berukuran 5/3 ritel Irak itu setara dengan 2,75 kilogram. Jadi menurut pandangan daripada para mazhab dapat kita ambil kesimpulan pertama, menurut mazhab Hanafi itu zakat fitrahnya sebesar 3,8 kilogram. Menurut mazhab Maliki 2,75 kilogram. Menurut mazhab Syafi'i 2,75 kilogram. Menurut mazhab Hambali juga 2,75 kilogram. Konversi ukuran dari satuan takaran ke ukuran berat ini melahirkan perbedaan pandangan ulama. Sedangkan konversi zakat fitrah dari berat makanan pokok ke dalam bentuk uang dalam mazhab Hanafi juga punya perbedaan. Karena sesuai dengan makanan pokok yang ditimbang, seperti kurma, kismis, gandum, atau beras dengan berat yang sama menghasilkan besaran beda yang berbeda dinominalkan. Demikian juga dengan ukuran yang sama akan mempunyai berat yang berbeda. Nah, kemudian di masyarakat Indonesia biasanya membayar zakat fitrah itu sebesar 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram. Ini juga perhitungannya sesuai dengan ukuran sok yang hadis sampaikan di atas. Jadi terserah bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengambil ukuran yang mana. Hanya sebagian ulama berasumsi, berpendapat bahwa alangkah baiknya mengambil ukuran yang ke atas, bukan yang ke bawah. Untuk menjadi untuk kehati-hatian. Kalau itu berlebih dari ukuran daripada zakat fitrah itu sendiri, kelebihannya sebagai sedekah bagi pemuzaki yang membayar zakat. Kalau kekurang, Allahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Tapi untuk kehati-hatian para ulama menganjurkan begitu. Misalnya kalau biasanya 2,5 sekarang 2,75 atau 2,8, bahkan 3 kilo juga per jiwa itu jauh lebih baik. 2,5 bukan salah, tidak salah. 3 juga tidak salah. Jadi terserah bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk ngambil yang mana. Memang seabdol-abdolnya zakat fitrah adalah berupa makanan pokok.
Tapi sebagian mazhab ada membolehkan konversinya dalam bentuk uang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemahaman kita semua, terutama buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah saya berserah diri. Apa yang saya sampaikan, kalau itu ada kekeliruan, yakinlah kekeliruan itu datangnya dari saya sebagai pribadi. Dan apabila yang saya sampaikan merupakan kebenaran, yakinilah bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan paparan terkait masalah zakat fitrah. Memang beberapa tahun terakhir ini banyak sudah orang yang mulai memahami, dan dalam pelaksanaannya pun sudah ada yang banyak melakukan 2,7,5 kilogram. Demikian yang dapat disampaikan tadinya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami untuk lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.